Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang fungsi lanjutan ya. Jadi untuk pembahasan fungsi lanjutan tentunya Ustadz ingin mengulang terlebih dahulu tentang konsep fungsi pada kalian semua ya. Oke, sebagaimana tadi saya sampaikan, fungsi adalah kelanjutan dari relasi, tapi tidak semua relasi itu dikatakan fungsi ya. Next ya. Nanti kita di sini akan membahas tentang grafiknya juga ya, bagaimana grafik itu. Oke, baik. Ini kita lihat, bisa terlihat dengan baik ya di kalian. Fungsi untuk pertama sekali di bagian ini kita akan membahas tentang fungsi linear ya. Apa itu fungsi linear? Nah, ini adalah sebuah ilustrasi ya, ilustrasi fungsi linear. Jadi kalau kita mendengar kata-kata linear, tentu kita bisa memahami linear itu berarti sifatnya lurus ya. Apakah kamu sekolah, apakah sekolahmu itu linear? Ya, linear kalau ada ya katakan gini, kalau sekolah kita ada di SD, SMP, SMA itu berarti linear gitu kan. Kemudian kuliah di mana gitu linear. Kalau di kampus itu linear itu kalau misalnya kita S1-nya matematika, S2-nya juga matematika, S3-nya matematika berarti linear ya. Tapi kalau S1-nya itu matematika, S2-nya itu manajemen, itu berarti nggak linear, udah berbelok ya. Jadi linear itu artinya adalah garis lurus ya, garis lurus ya, lurus ya, nggak berbelok ya. Itu berarti dikatakan linear. Nah, ini akan kita bahas ya di semester ini. Ini ada sebuah contoh grafik ya. Grafik di sini grafik yang pertama adalah perbandingan waktu dengan kapasitas baterai ya. Jadi misalnya nih waktu ada 5, 10, 15 sampai dengan 30 menit ya, satuannya menit. Jadi kapasitas baterai itu akan full ya, ini dicas ya, baterai kapasitas baterai dicasnya itu, di charger ya. Jadi dia akan full selama 30 menit ya. Jadi kalau udah 30 menit nih kapasitasnya sudah 100% ya. Jadi grafik ini ternyata garis lurus ya, lurus dia. Ya, perbandingannya lurus. Kalau dicas selama 5 menit, mungkin kapasitasnya yang terisi cuma 50% ya kan. Kalau dicasnya selama 15 menit, mungkin sekitar 65%. Kalian bisa buat titik-titik hubungnya ya. Kalau dicasnya 30 menit berarti dia kapasitasnya sudah 100%. Nah, grafik ini ternyata hubungan antara waktu dan kapasitas baterai ternyata dia membentuk garis lurus. Karena membentuk garis lurus, maka ini dinamakan dengan fungsi di sini yang terbentuk adalah fungsi linear ya. Kemudian yang kedua, ini ada grafik yang kedua juga ternyata grafiknya garis lurus ya. Hubungan antara waktu dan jarak ya, hubungan antara waktu dan jarak. Jadi kalau ini waktunya dalam second ya, detik, kemudian jaraknya dalam meter ya. Jadi kalau waktu 1 menit maka jarak yang ditempuh ini mungkin di kendaraan ya. Jarak yang ditempuh oleh sebuah kendaraan itu adalah 10 meter ya. 10 meter. Kemudian kalau dalam waktu 2 menit adalah 15 meter dan seterusnya. Ternyata grafik yang terbentuk itu adalah grafik fungsi linear atau grafik garis lurus ya. Itu mungkin untuk pemahaman fungsi linear yang akan kita bahas. Kita lanjut sekarang ya. Nah, yang pertama kita akan melihat notasi ya. Dalam matematika itu dibutuhkan adanya notasi ya. Sama seperti misalnya satu ya. Satu dulu kalau orang dahulu kala itu ya tahu satu itu seperti apa ya, tetapi karena bagaimana membuat simbol 1, 2, 3 itu seperti apa,
Makanya dahulu kala itu bentuknya itu dicoret di batu ya. Satu bulan berarti satu ya, satu coretan, 2 bulan 2 coretan dan seterusnya. Tetapi itu dianggap sangat menyulitkan ya, sangat menyulitkan. Bagaimana kita membuat angka 10 coretan. Bagaimana kalau 1000 coretan sangat banyak ya. Maka dari itu akhirnya semua masyarakat, orang-orang ilmuwan matematik bingung ya. Pertama kan mereka menggunakan menggunakan notasi Romawi ya. Tetapi notasi Romawi itu sangat sulit ya untuk membuat angka 1 juta itu, bayangkan bagaimana ya. Sangat sulit. Sampai akhirnya ada Al-Khawarizmi menemukan angka 0 ya. Sebelum Al-Khawarizmi itu sudah ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah setelah itu sebelum itu orang tidak menemukan bagaimana cara membuat notasi. Akhirnya setelah Al-Khawarizmi menemukan atau menemukan 0 ya, bagaimana ternyata ada notasi 0. Sehingga dari situlah muncul era digitalisasi seperti sekarang ini ya. Kita masih ingat ya bagaimana sang pembuat Facebook itu mengatakan bahwa kalau nggak ada Al-Khawarizmi ini, maka tidak bisa dibuat sistem digitalisasi sampai seperti sekarang ini ya. Karena orang untuk menghitungnya ada, kalau coba bagaimana mau hitung 10.000 ya, bingung ya. Oke baik, makanya di fungsi ini juga ada dinamakan dengan notasi ya. Jadi fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi diingat ya, fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil. Kenapa tidak huruf besar? Karena huruf besar itu adalah notasi untuk himpunan ya. Jadi supaya tidak beradu antara himpunan dan fungsi, maka untuk fungsi itu notasinya adalah dalam bentuk huruf kecil. Boleh F, G atau H dan seterusnya. Boleh, terserah hurufnya apa saja ya. Tidak mesti harus F ya. Tapi ini Ustaz, sorry ya, ini F-nya F besar ya, seharusnya ini F kecil ya. Kemana ini ya? Nah, ini nggak bisa dirubah ini kan. Nanti aja ya. Ini mohon dikoreksi ya. Ini F kecil harusnya ya. Nah seperti yang di bawah ini ya, F-nya F kecil, ini F besar tertulisnya ya. G atau H. Oke baik, kita lanjutkan. Fungsi F ya, apa itu yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi F yang memetakan himpunan ya. Ia memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F, A, itu ada tanda panah B ya. Jadi ini diperhatikan ya, ada F. Nah, ini dia. Jadi ini maksudnya adalah fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan bentuk demikian ya. F titik 2 A menuju B ya. Jadi ini dinamakan fungsi F yang memetakan himpunan di A ke himpunan di B ya. Kenapa ada himpunan A di himpunan B? Ya namanya fungsi kan dari relasi ya. Relasi itu kan harus ada 2 himpunan ya. Misalnya kalau Ustadz dengan guru dengan murid, berarti itu akan ada 2 himpunan ya. Ada 2 himpunan, himpunan A dengan himpunan B. Himpunan A-nya guru, himpunan B-nya murid. Boleh sebaliknya ya. Kalau tidak ada 2 himpunan, nggak ada relasi. Kalau nggak ada relasi, berarti nggak ada fungsi. Ya, itu perlu diingat ya. Fungsi itu dari relasi. Ya. Kalau ada relasi, makanya ada fungsi. Ya, dan dia harus ada dua himpunan. Ya, tidak boleh satu himpunan. Oke, baik, di sini Ustadz sudah membuatkan bentuk-bentuk penulisan fungsi. Ya. Misalnya nih yang pertama F.2 X menuju Y ya, ini dibaca ya, bukan menuju ya, dibaca F memetakan X ke Y. Apa maksudnya? X Y ini apa sebenarnya ya? X dan Y ini adalah anggota-anggota himpunan ya. Jadi F memetakan anggota X ke Y ya, ke anggota himpunan B di Y ya. Misalnya guru-guru di Askia ya, guru-guru di Askia, ada Ustadz, ada Ustadz Jun, ada Ustadz Lumrah dan sebagainya. Itu kan X berarti ya, himpunan asal.
Kemudian Y itu murid, ya. Murid itu berarti nanti boleh di sini siapa namanya? Boleh Alia, boleh Sumaya, boleh Sania, ya, boleh Akila. Di sini berarti memetakan ke salah satu anggota di nama-nama murid tersebut. Ya, ini dibaca fungsi F memetakan E ke Y. Atau boleh juga dibuat F titik 2 X menuju Fx. Nah, ini dibaca F memetakan X ke Fx. Kenapa ada Fx, Ustadz? Nah, Saat bahasa ada gak bahasa lain memetakan? Bahasa lain memetakan apa ya? Tapi yang dibaca memetakan. Saya belum dapat bahasa lain memetakan. Mungkin ada bahasa memetakan atau bahasa matematikanya memetakan. Ada nggak? Atau kalian pernah mendengar kata-kata lain memetakan itu? Belum ya? Nanti kalau ada boleh dia. Tapi ini dibaca secara matematika itu memetakan bacaannya, ya, memetakan. Kalau bahasa Inggrisnya Ustaz nggak ingat bahasa Inggrisnya apa. Tapi ini dibaca F memetakan, ya, memetakan X ke Fx, ya. Kemudian kalau Ustadz tadi Ustadz membacakan menuju, itu sebenarnya tidak, ya. Itu bahasa memudahkan bahasa kita saja, tetapi bahasa matematikanya itu memetakan, ya. Berarti F memetakan X ke Y sama dengan Fx, ini sama aja. Jadi perlu kalian pahami, Y itu sama dengan Fx, sama dia, sama. Cuman beda nama, ya. Misalnya di sini ada Asyadel, namanya tadi Adel, ya, itu orang itu juga, ya. Jadi Y itu sama dengan Fx, ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya kembali? Masih bingung tapi gimana ya? Kenapa bingungnya di mana? Ini hanya notasi saja, ya. Ini belum ya, belum ke arah. Ini hanya notasi saja, cara penulisan, ya. Jadi fungsi F itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B, itu notasinya F titik 2 A memetakan ke B, ya. Ini tanda panah ini dibaca memetakan, ya. Jadi ini hanya penulisan saja, ya. Ya, hanya penulisan saja. Tapi kalau kalian sudah biasa nanti menulisnya, ya, itu tidak terlalu sulit, ya. Oh my god, ini 10 menit lagi, ya, Ustaz. Oke, ada yang bertanya? Kita lewati dulu, ya. Nanti pertanyaannya bisa di grup dan sebagainya, ya. Ini tertutup nggak ini, ya? Oke, baik. Ini ilustrasi fungsi, ya. Ilustrasi fungsi, mungkin nanti bisa lebih paham. Ini bentuk ilustrasinya. A, ini ada himpunan A dengan anggotanya X, ya. Misal kenapa X? Ya, misalkan dengan X, ya, karena dalam matematika itu anggota itu dimisalkan dengan X, ya. Jadi sembarang boleh apa saja, ya. Itu dipetakan ke himpunan B, Fx, ya. Ini nanti boleh angkanya boleh terserah apa saja, ya. Oke, baik, ini bentuknya. Jadi perhatikan di sini Fx atau Y adalah peta atau bayangan X. Nah, Fx ini adalah peta. Peta itu apa ya? Peta itu bayangan, ya. Tapi dalam matematika itu dinamakan dengan peta, ya. Peta itu kalau dalam mungkin geografi, ya, kan dia itu apa sih? Gambaran sesungguhnya, ya, gambaran sesungguhnya dari pulau atau apa gitu kan, itu dinamakan dengan peta. Jadi bayangan dia, bukan asli, bayangan, ya. Oke, baik, ini bisa dipahami. Jadi X inilah yang sebenarnya, tetapi dia itu punya bayangannya, itu dinamakan dengan Fx atau boleh juga dengan Y, ya. Y itu sama dengan Fx. Jadi bayangannya, ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat, jadi X ini adalah prapeta. Nah, ini pasti ya kalian akan sedikit membingungkan.
prapeta dari Y atau FE ya. Apa kok ada prapeta, ada peta, ada prapeta ya. Prapeta itu apa namanya yang aslinya ya. Misalnya kalau peta itu yang ilustrasinya ya bentuk bentuk bayangannya, tetapi yang aslinya itu adalah prapeta. Prapeta dari Fx atau dari Y itu adalah X. Kalau ada Pulau Sumatera, maka kalau ada peta Pulau Sumatera, maka prapeta dari Pulau Sumatera itu adalah Pulau Sumatera itu sendiri ya. Gimana membuatnya? Pasti harus ada petanya ya. Kemudian di sini juga nilai fungsi dari X. Jadi Fx ini adalah nilai fungsi dari X. Nah, oke, baik ya. Oke, mungkin bagi yang Ustadz ini masih belum terlalu, kita lanjutkan dulu. Mungkin nanti bisa kita lihat di contoh ya. Oke, baik. Karena waktu juga ya. Kemudian kita lihat kembali, ya 6 menit lagi Ustadz. Kita lihat kembali ilustrasi fungsi itu ada namanya domain, daerah asal, ada namanya kodomain, daerah kawan atau daerah lawan. Dan ada namanya ring. Ini mungkin kalian sudah paham ya. Domain itu dinotasikan dengan df kecil. Kemudian ini ada bentuknya ya, df kecil. Kemudian kodomain itu adalah kf kecil. Kemudian ring atau hasilnya adalah rf kecil ya. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi fungsi ya. Kalian perhatikan di sini terdapat kodomainnya itu tidak semuanya ring ya. Misalnya hubungan wali kelas antara Ustadz dengan Sania itu ringnya adalah Sania itu ringnya. Berarti hasilnya itu karena memang betul. Tapi kalau dengan Sumaya bukan ya. Itu Sumaya itu kodomain tapi bukan ring dari fungsi wali kelas. Nah, ya. Oke, baik. Ini saya lanjutkan karena waktu nanti kalian bisa memahami kembali. Oke, ilustrasi fungsi kembali. Nah, ini contohnya ya. Jadi, ada yang baru masuk ya. Yang baru masuk silakan bergabung ya. Oke, baik. Ini ilustrasi fungsi berikutnya. Ada relasi yang bukan fungsi, ada relasi yang merupakan fungsi. Kita lihat perbedaannya. Dua himpunan A dan B. Yang pertama ini yang paling kanan ya, atau yang paling kiri ya, coba kalian. Yang ini ya. Oke, yang ini coba kita perhatikan. Relasi dan bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Ya. Kenapa yang diagram pertama ini bukan merupakan fungsi? Karena terdapat anggota A yang memiliki dua bayangan, ya. Terdapat anggota A yang memiliki dua bayangan di B, ya. Yang memiliki dua bayangan di B, artinya maka dari itu dia tidak dikatakan fungsi, memiliki dua relasi, ya. Ini bukanlah sebuah fungsi. Kemudian yang berikutnya ini juga bukan fungsi, ya. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang tidak memiliki relasi. Ya, ini bukanlah sebuah fungsi. Kemudian yang F adalah fungsi karena setiap anggota A memiliki satu relasi di B. Tetapi anggota B ini nggak mesti dia punya relasi di A. Ya, anggota B ini internetnya low. Tidak mesti dia memiliki relasi di A ya. Jadi mungkin seperti ilustrasinya adalah gini ya. Satu orang itu kalau Ustadz ini Ustadz ilustrasikan tentang bayangan ya. Satu orang itu bisa bayangannya itu gimana ya bahasanya? Kalau dua orang itu tentu saja tidak bisa memiliki bayangan yang sama bahasanya, ya. Kalau dua orang itu tidak memiliki bayangan yang sama, tapi satu orang itu boleh memiliki dua bayangan, ya, tergantung pencahayaan. Intinya kalau bahasa ininya nggak boleh selingkuh, ya.
Jadi yang dinamakan fungsi itu tidak ada perselingkuhan di sini ya. Setiap anggota dari A tidak boleh selingkuh, tetapi kalau B nggak apa-apa. Ya, kalau B nggak apa-apa selingkuh. Oke, baik, kita lanjutkan karena waktu ya, nanti kita pertajam di latihan. Pemetaan fungsi ya. Jadi fungsi itu ada yang dinamakan dengan fungsi bijektif. Kalau fungsi bijektif ini semua anggota A memiliki tepat satu ya di B ya, dan juga anggota B memiliki relasi yang sama dengan A. Ini dinamakan fungsi bijektif ya. Jadi A itu relasinya maksudnya relasinya di B tepat satu dan juga sama bolak-balik ya. Relasinya sama, jadi tidak ada perbedaan ya. Maka ini dinamakan dengan fungsi bijektif. Kemudian yang berikutnya ini ya, ini dinamakan hanya fungsi pada ya. Fungsi pada oke, setiap anggota himpunan sebelah kiri ya memiliki pasangan di sebelah kanan ya. Boleh double, nggak apa-apa. Nah, ini contohnya, boleh double ya. Ini kan double ya. Boleh double. Yang nggak boleh itu dari himpunan asal ke himpunan lawan itu memiliki dua relasi, nggak boleh. Kalau kayak gini himpunan B, himpunan kodomainya itu memiliki dua relasi dia, itu nggak apa-apa ya. Itu dinamakan fungsi. Nggak boleh selingkuh ya. Dari A ke B nggak boleh selingkuh. Kalau seorang istri nggak boleh punya, nggak boleh lah gitu ya. Oke, sorry ya, tidak boleh mengarah ke situ. Kemudian kita lihat hanya fungsi satu-satu. Di sini ada yang ketiga, ini fungsi satu-satu. Ini dinamakan yang fungsi karena setiap anggota A memiliki relasi di B dan anggota B ada yang tidak punya relasi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Yang penting setiap anggota A itu punya relasi, tidak boleh kosong. Setiap anggota A itu harus ada pasangan di B, ya. Dan setiap anggota A tidak boleh ada memiliki dua pasangan di B, ya. Anggota B nggak apa-apa. Kalau jomblo ya, ini bahasa dari jomblo ya. Setiap anggota A nggak boleh jomblo. Kalau anggota B nggak apa-apa jomblo, ya. Oke, baik, masih ada. Oke, itu saja ya pembahasan kita.